Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kepada Allah SWT beri kesempatan dan kesehatan untuk kembali pada agenda live talk show Bincang Hati ya. Seperti biasa di Kamis malam Jumat kita akan bincang tentang berbagai topik. Dan nanti kita akan bahas tentang dari sisi mesin hatinya ya. Nah, kemarin itu Kita bahas. perkenalan dulu ya. Iya. Saya Siapa dengan namanya? Devi Rahmadana. Saya Hani Siti Nuraini. Nah, kemarin Mak Hani ngajak bahas fatherless. Cuman biar bahasanya bahasa Gen Z, kita ganti judulnya jadi yatim pasif. Bahasa anak Gen Z sekarang ya. Intinya sama ya kan? Yatim pasif, ayah ada atau tiada. Ya intinya sih kita ngebahas ayah ini sebenarnya ada apa enggak sih. Ayah ada tapi tiada. Jadi bahasa yatim pasif itu seperti anak yatim tapi bukan anak yatim. Ada sebenarnya ayahnya. Ayahnya ada tapi seolah-olah tidak ada dalam hidupnya. Ya sebenarnya sama makanya dengan Perannya yang kayak fatherless. ada ya. Perannya. Nah, jadi kenapa nih Mak milih tema ini, kenapa nih? Apa yang menginspirasi? Karena gini ya. Kadang kita ya membesarkan anak ya. Tema kita kan parenting nih. Nah, parenting itu sebetulnya butuh ayah dan bunda. Nggak cuman bunda doang gitu. Tapi kan kebanyakan para ayah ini menganggap ngurus anak itu urusan bunda. Nah, jadi dia tuh cukup duitnya aja, nafkahnya aja. Padahal nggak seperti itu gitu. Ketika kita membesarkan anak bersama, bikinnya kan sama-sama, besarnya sama-sama. Nah, mengasuhnya juga sama-sama. Nah, dalam artian mengasuh sama-sama ini seperti apa? Mesti punya visi dan misi yang sama, mempunyai kepedulian yang sama, tapi mungkin perannya yang istilahnya berbeda di situ. Peran ayah tidak sebanyak bunda mungkin untuk berinteraksi secara langsung sama anak. Nah, sementara perannya ayah itu di mana sih sebetulnya gitu. Nah, itu yang pengen kita share gitu ya, pengen kita bahas bareng gitu ya. Biar lebih nyata lah, lebih terlihat gitu. Perbedaannya apa sih? Ada ayah tapi seperti tiada gitu ya, gitu. Karena begini juga, kemarin kenapa kepikiran juga milih tema ini, kemarin denger parenting ya, terkait kasus-kasus narkoba gitu ya. Nah, ternyata kasus-kasus narkoba yang terjadi di anak-anak muda sekarang itu justru yang kasus itu terjadi karena ketiadaan salah satu orang tuanya misalnya, itu hanya 10%. Yang 90%-nya justru ibunya ada, bundanya ada, ayahnya ada gitu. Tapi kenapa anaknya bisa terjerumus ke narkoba gitu. Oh, maksudnya yang 10% itu yang emang beneran Memang broken home. Yang 10%? Yang 10% itu memang istilahnya tidak ada ayahnya gitu, tidak ada bundanya Sudah gitu. Salah satu orang tuanya tidak ada. Maksudnya ya. sudah meninggal. Ya, itu atau pecah ya. broken home. Ya udah pecah lah istilahnya, sudah tidak diasuh dengan utuh. Oh, sudah status Ya mau meninggal janda mau lah ibunya gitu. ya, mau meninggal mau. Nah, sempat dengar itu gitu. Jadi yang Sementara terpikirlah di sana. 90% yang sebenarnya keluarga itu masih lengkap, ayah ibu Masih masih ada. lengkap, Gitu. hanya saja polanya mungkin yang atau pengaruh teman yang terlalu besar. Rata-rata itu sih pengaruh teman, lingkungan kerja gitu. Itu kenapa mereka bisa terjerat narkoba. Dan ya ternyata untuk pemulihan kasus-kasus narkoba ini rata-rata itu untuk bisa pulih itu mengembalikannya lama, di atas 10 tahun. Bisa bersih dari narkoba betul, kecanduannya. Ya, jadi ya itu juga ya salah satu yang ibu dan bunda dan ayah ini harus punya visi yang sama sehingga anak-anak bisa jauh lah dari jangkauan narkoba itu gitu, biar mereka tidak terperosok dalam pergaulan gitu, dalam pergaulan yang salah ya, dalam artian atau mungkin lingkungan kerja ya, mungkin lingkungan kerja kalau dia memiliki apa ya kepribadian yang baik, diajak pun nggak akan terbawa gitu, hanya saja belum kokoh gitu ya, masih labil gitu ya, belum secara mentalitinya
kurang sehat, jadinya ketika dibawa temennya di lingkungan kerja terbawa juga. Padahal kan usia udah dewasa ini kan, dewasa matang lah, gitu. Jadi kalau kita ambil contoh kasus narkoba tadi, sebenarnya kasus narkoba ini jauh lebih besar sebenarnya di keluarga yang masih ada ayah, masih ada ibu. Gitu. Ya. Tapi kenapa mereka bisa tetap jatuh kepada narkoba ini gitu ya? Maksudnya dalam ya kemaksiatan atau mungkin kemaksiatan yang lain gitu. Padahal sebenarnya ayahnya masih ada, tapi kok seolah-olah tidak ada. Ini seperti yang kita mau bahas ya. Oke, itu berarti ini yang mau kita bahas nih malam ini, yang mau kita perbincangkan malam ini. Oke, oke. Sebenarnya seberapa besar sih peran ayah? Ini nanya sama diri sendiri nih sebenarnya. Sebenarnya berapa besar sih peran ayah itu dalam keluarga selain sebagai pemberi nafkah, gitu ya? Karena selama ini banyak ayah itu mencukupkan diri dengan peran pemberi nafkah di rumah. Betul, ya rata-rata ya. Pokoknya kalau sudah bayar, selesai gitu. Sudah bayar. ngasih uang, ya mungkin bisa lebihnya uang jajan gitu. Asal udah ada uang yang dikasih ke keluarga, berarti tugasnya selesai. Lalu demi mencari nafkah tersebut, mengorbankanlah waktu-waktu yang seharusnya dia ada di rumah, dia kerja lembur lah, atau cari kerjanya memang yang keluar kota berbulan-bulan lah. Yang penting asal bisa menafkahi keluarga kan gitu bahasanya yang sering itu ya. Sehingga jarang hadir di rumah. LDR lah ya. Ya keluarga itu LDR ya, tapi yang mungkin jadi pembahasan kita tuh yang lebih ke ada di rumah sebenarnya nih gitu. Tapi begitu sampai rumah, anaknya masih bangun pun dia Gak peduli. lebih milih untuk healing pribadi gitu misalnya ya. Melepaskan kepenatan, melepas stres seharian kerja gitu, langsung masuk kamar, diam di kamar gitu. Atau yang masih hobi main game, langsung main game lagi gitu, karena seharian kerja nggak bisa main game gitu. Interaksinya kurang lah dengan keluarga ya. Anak-anak itu tidak ada disapa, tidak ada diajak ngobrol, tidak ada diberi pengasuhan. Dan yang paling sering terjadi itu kan ketika kalau di sekolah-sekolah itu kan biasanya ada program parenting gitu ya. Sekarang tuh hampir semua sekolah punya program parenting. Semuanya punya sekarang ya. Berapa bulan sekali hadir, itu cuma ibu-ibunya. Gitu. Salah satu yang merasakan soalnya. Sangat jarang sekali hadir tuh bapak-bapaknya gitu. Paling dari misalnya nih dari 100-110 murid ya, yang datangnya adalah bapak-bapak paling 2-3 orang. Ya ada sih sekolah-sekolah lain yang bisa lah hadir tuh 20%, 30%-nya gitu. Tapi tetap aja nggak semua ayah yang menyekolahkan anak itu hadir pada saat acara parenting. Karena sibuk ya? Ya, salah satunya karena kerja gitu kan. Padahal parenting itu juga jarang-jarang gitu ya. Ya itulah akhirnya gitu ya. Namun ketika di luar jam kerja pun ya tidak juga menghabiskan waktu dengan anak-anak.